Gatot Kaca adalah seorang tokoh yang sangat terkenal dalam Wiracarita Mahabharata, sebuah epos India kuno yang penuh dengan petualangan dan nilai-nilai moral yang mendalam. Ia adalah putra dari Bimasena yang lebih dikenal sebagai Bima atau Werkudara, salah satu dari 5 bersaudara dalam keluarga Pandawa yang mewakili kebajikan dan keberanian. Ibunya yang memiliki nama Hidimbi juga dikenal sebagai Arimbi dalam tradisi Jawa, berasal dari bangsa raksasa, sekelompok makhluk yang dikenal karena kekuatan dan kekejamannya. Meskipun memiliki darah raksasa dalam dirinya, Gatot Kaca terkenal karena sifatnya yang gagah berani dan kedekatannya dengan pihak kebenaran. Ia dikisahkan memiliki kekuatan luar biasa yang dianggap setara dengan kekuatan 10.000 gajah, sehingga membuatnya sangat ditakuti di medan perang. Dalam Perang Besar Kuruksetra, sebuah pertempuran epik yang menjadi penentu nasib dari kedua kubu yang saling bersaing, Gatot Kaca menunjukkan kemampuan luar biasanya dengan menewaskan banyak prajurit dari kubu Korawa, musuh bebuyutan Pandawa. Sayangnya, meskipun keberaniannya yang luar biasa, Gatot Kaca akhirnya gugur di tangan Karna, salah satu pejuang terhebat dan saingan berat yang bertempur di pihak Korawa. Di Indonesia, karakter Gatot Kaca telah menjadi tokoh pewayangan yang sangat populer dan mendalam dalam berbagai kisah tradisional. Misalnya, dalam pewayangan Jawa, ia dikenal dengan sebutan Gatot Koco, yang dalam bahasa Jawa ditulis sebagai Gatot Kaca. Kesaktiannya yang luar biasa membuatnya menjadi salah satu tokoh terkuat dan paling dihormati. Gatot Kaca dikenal mampu melakukan berbagai keajaiban yang tidak masuk akal bagi manusia biasa, seperti terbang bebas di angkasa tanpa menggunakan sayap atau alat bantu apapun, suatu kemampuan yang mencerminkan elemen ketuhanan dan kekuatan mistis. Selain itu, popularitasnya juga didukung oleh julukan terkenalnya sebagai otot kawat tulang besi yang menggambarkan kekuatan fisiknya yang tak terkalahkan dan ketangguhan tubuhnya yang seolah-olah dibentuk dari bahan-bahan baja. Hal ini menjadikan Gatot Kaca tidak hanya sebagai simbol dari kekuatan fisik, tetapi juga ketahanan mental dan spiritual dalam budaya Jawa. Dalam bahasa Sanskerta, nama Gatot Kaca secara harfiah bermakna kepala gundul yang seperti kendi. Penafsiran ini didapat dari dua kata yang membentuk nama tersebut, yaitu Gatan Am, yang dapat diartikan sebagai buli-buli atau kendi, dan Utkaca yang bermakna gundul. Nama ini diberikan kepadanya karena ketika ia lahir, kepala bayi Gatot Kaca yang tidak memiliki rambut tampak sangat mirip dengan bentuk buli-buli atau kendi, sebuah wadah yang pada masa itu sering digunakan untuk menyimpan air atau minuman lainnya. Kegundulan ini selain menjadi ciri khas fisik, juga menjadi elemen yang meregatkan identitasnya sebagai tokoh yang dikenal dalam epik Mahabharata, sebuah cerita kepahlawanan kuno yang mengisahkan tentang perang besar antara kebenaran dan kejahatan. Keunikan dari namanya ini menjadi simbol dari asal-usul dan karakteristik yang dimilikinya sejak lahir, memberikan nuansa sejarah budaya dalam penamaan yang kaya akan makna. Ketika masih bayi, nama yang diberikan kepadanya adalah Jabang Tetuka. Pada masa itu, sampai usia 1 tahun, tali pusarnya tidak dapat dipotong, meskipun telah mencoba berbagai senjata dengan kekuatan apapun. Arjuna, yang merupakan adik dari Bimasena, merasa perlu mengambil tindakan dalam situasi ini dan memutuskan untuk pergi bertapa, berharap mendapatkan petunjuk dari para dewa demi menolong keponakannya yang malang. Pada waktu yang bersamaan, Karna, yang di masa depan akan menjadi panglima di kerajaan Hastina, juga sedang bertapa dengan tujuan mencari senjata pusaka yang kuat. Karena kemiripan wajah antara keduanya, Batara Narada yang sedang menjalankan tugasnya sebagai utusan dari Kahyangan, secara tidak sengaja memberikan senjata Kontawijaya kepada Karna, bukan kepada Arjuna seperti yang seharusnya. Setelah menyadari kekeliruannya, Narada kemudian menemui Arjuna yang sebenarnya, memberitahukan tentang kesalahan tersebut. Arjuna segera mengejar Karna dengan tujuan merebut kembali senjata Kontawijaya dari tangannya, sehingga pertempuran sengit pun tidak terhindarkan. Karna berhasil melarikan diri membawa senjata Konta, sementara Arjuna hanya mampu mendapatkan sarung pembungkus senjata pusaka tersebut. Sarung pusaka Kontawijaya yang terbuat dari kayu mastaba ternyata memiliki kemampuan untuk memotong tali pusar Tetuka. Pada saat digunakan untuk memotong, kayu mastaba itu hancur dan menyatu dalam perut Jabang Tetuka. Kresna yang turut menyaksikan kejadian tersebut memberikan pendapatnya bahwa pengaruh dari kayu mastaba akan memberikan tambahan kekuatan kepada bayi Tetuka. Lebih lagi, Kresna meramalkan bahwa di masa depan,
Tetuka akan menemui ajalnya di tangan seorang pemilik senjata konta. Setelah berhasil dilakukan pemotongan tali pusarnya, bayi yang kelak dikenal sebagai Tetuka tersebut kemudian diangkat dan dibawa ke Kahyangan oleh Narada. Pada saat yang bersamaan, Kahyangan sedang mengalami serangan hebat dari seorang patih bernama Sekipu yang berasal dari kerajaan Trabalasuket. Patih Sekipu mendapatkan mandat langsung dari rajanya, yakni Kalapracona, untuk datang dan melamar seorang bidadari bernama Batari Supraba. Dalam situasi genting tersebut, Tetuka diperhadapkan sebagai penantang Sekipu. Suatu hal yang cukup luar biasa terjadi ketika Tetuka justru semakin kuat setelah berulang kali dipukul dan diserang. Karena teramat malu atas kejadian tersebut, Sekipu memutuskan untuk mengembalikan Tetuka kepada Narada, sehingga bayi tersebut dapat dibesarkan dengan aman. Narada segera membawa Tetuka untuk dilemparkan ke dalam kawah Candradimuka yang berada di Gunung Jamurdipa. Dalam kawah tersebut, para dewa melemparkan berbagai jenis senjata pusaka mereka hingga menyatu di dalamnya. Tak lama berselang, Tetuka muncul kembali ke permukaan sebagai seorang laki-laki dewasa dengan segala kehebatan pusaka para dewa melebur dalam tubuhnya. Dengan kekuatan barunya, Tetuka bertarung kembali melawan Sekipu dan berhasil mengalahkannya dengan gigitan taringnya yang mematikan. Pada saat yang bersamaan, Kresna beserta para Pandawa datang ke Kahyangan. Melihat perubahan Tetuka, Kresna segera mengambil tindakan dengan memotong taring yang dimilikinya dan menasihatinya untuk menghentikan penggunaan perilaku raksasa yang liar. Sebagai apresiasi atas keberaniannya, Batara Guru, yang merupakan Raja Kahyangan, kemudian memberikan hadiah berupa seperangkat pakaian pusaka. Pakaian ini meliputi caping Basunanda, kotang Antrakusuma, dan terompah pada Kacarma, yang kemudian dipakai oleh Tetuka. Dengan mengenakan pakaian tersebut, Tetuka mendapatkan nama baru, Gatotkaca. Dilindungi dan ditingkatkan oleh kekuatan pakaian pusaka, Gatotkaca memiliki kemampuan untuk terbang dan menghadapi musuh-musuhnya di kerajaan Trabalasuket, di mana dia dengan gagah berani berhasil membunuh rajanya, Kalapracona. Gatotkaca, salah satu tokoh legendaris dalam kisah pewayangan, menikah dengan sepupunya yang cantik dan dikenal akan kecantikannya, yaitu Pergiwa, putri dari kesatria Arjuna yang termasyhur. Pernikahan Gatotkaca dan Pergiwa bukanlah sesuatu yang dicapai dengan mudah. Gatotkaca harus menghadapi berbagai tantangan berat sebelum berhasil mempersunting Pergiwa. Salah satu rintangan besar yang harus dihadapinya adalah menyingkirkan saingannya yang tangguh dalam cinta, yaitu Laksmana Mandrakumara, putra Duryodana dari keluarga Korawa yang disegani. Dari buah cinta dan pernikahannya dengan Pergiwa, Gatotkaca dianugerahi seorang putra yang gagah perkasa, bernama Sasikirana. Sasikirana kemudian tumbuh menjadi seorang pemimpin yang dihormati, memegang posisi sebagai Panglima Perang Hastinapura di bawah pemerintahan Prabu Parikesit, yang merupakan putra dari Abimanyu dan cucu dari kesatria besar Arjuna. Dalam beberapa versi cerita lainnya, diceritakan bahwa Gatotkaca tidak hanya memiliki seorang istri, tetapi juga dua istri lainnya, yakni Suryawati dan Sumpaniwati. Melalui perkawinannya dengan kedua wanita tersebut, Gatotkaca dianugerahi keturunan berupa Suryakaca dan Jaya Sumpena. Kedua putranya ini juga dikenal meneruskan tradisi pahlawan dan kesatria dalam keluarga Gatotkaca. Perang besar di Kurukshetra, yang dalam budaya pewayangan Jawa dikenal secara luas dengan nama Baratayuda, berasal dari kisah epik Mahabharata yang telah mengalami banyak pengembangan dan penyesuaian lokal. Kisah ini diadaptasi dari naskah bertajuk Kakawin Baratayuda, sebuah karya sastra monumental yang ditulis pada tahun 1157 pada era pemerintahan Kerajaan Kadiri, yang menunjukkan betapa kuatnya daya tarik cerita tersebut hingga ke wilayah Nusantara. Dalam versi pewayangan, terdapat hubungan persahabatan yang erat antara tokoh Gatotkaca dan sepupunya yang bernama Abimanyu, anak dari kesatria kenamaan Arjuna. Setelah mengetahui bahwa Abimanyu menikah dengan seorang wanita bernama Utari, seorang tokoh penting dalam cerita ini, paman Gatotkaca yang dikenal sebagai Kalabendana berusaha menemui Abimanyu dengan harapan dapat membawanya pulang. Namun usaha ini tidak membuahkan hasil dan malah membawa konsekuensi yang tragis. Gatotkaca yang merasa bahwa Kalabendana telah bertindak lancang dengan mencampuri urusan pribadi Abimanyu menjadi sangat marah. Dalam keadaan emosi yang memuncak tersebut, Gatotkaca tanpa sengaja memukul kepala Kalabendana dengan keras, dan sayangnya perbuatan itu berakibat fatal dan menyebabkan kematian pamannya itu seketika di tempat.
Ketika perang besar Baratayuda mulai berkecamuk, Abimanyu menemui ajalnya akibat dikeroyok oleh para Korawa pada hari ke-13 peperangan tersebut. Kemudian, dengan rasa marah dan dendam yang membara, Arjuna berhasil menuntut balas atas kematian putranya pada hari ke-14 dengan cara yang kejam, yakni dengan memenggal kepala Jayadrata, ipar dari Duryodhana. Dari keluarga Korawa yang disegani. Tak berhenti di situ, pertempuran berkembang semakin intens ketika Duryodhana dipicu oleh kematian saudaranya, memaksa Karna yang merupakan salah satu kesatria tangguh untuk melancarkan serangan terhadap perkemahan Pandawa pada malam hari, yang secara terang-terangan melanggar aturan tak tertulis dalam perang saat itu. Menyadari ancaman tersebut, pihak Pandawa tidak tinggal diam dan segera mengutus Gatotkaca untuk menghadang serangan Korawa. Gatotkaca dipilih karena ia mengenakan kotang antrakusuma, sebuah jubah yang mampu memancarkan cahaya yang sangat terang sehingga bisa mengacaukan serangan malam musuh. Dalam pertempuran tersebut, Gatotkaca berhasil menewaskan sekutu tangguh dari pihak Korawa yang dikenal dengan nama Lembusa. Namun dalam kemenangannya tersebut, Gatotkaca juga harus menyaksikan dua orang pamannya, Braja Lamadan dan Braja Wikalpa, tewas di tangan musuh mereka yang setara hebatnya, yaitu Lembusura dan Lembusana, dalam pertempuran yang sangat dramatis dan penuh darah. Dalam pertempuran yang sangat epik dan menegangkan ini, Gatotkaca, sang satria perkasa dengan kekuatan luar biasa, berhadapan langsung dengan Karna yang memegang senjata legendaris Kontawijaya. Dalam usaha untuk mengelabui lawannya dan menciptakan keunggulan strategis, Gatotkaca menggunakan kemampuannya yang luar biasa untuk menciptakan bayangan-bayangan dirinya sebanyak 1.000 orang. Pemandangan ini tentu saja membuat Karna terperangah dan merasa kebingungan, tidak dapat membedakan mana Gatotkaca yang asli di antara bayangan-bayangan tersebut. Meski demikian, berkat petunjuk yang datang dari Batara Surya, Dewa Matahari yang bijaksana, Karna akhirnya berhasil mengidentifikasi Gatotkaca yang sesungguhnya di antara kerumunan replika tersebut. Tanpa membuang waktu, Karna segera melepaskan senjata maut Konta ke arah Gatotkaca. Merasa terancam, Gatotkaca berusaha menghindari serangan mematikan itu dengan terbang setinggi-tingginya di angkasa, seolah ingin menembus batas langit. Namun, tiba-tiba, arwah Kalabendana muncul dari dimensi lain, menangkap senjata Kontawijaya, dan dengan lembut tapi pasti menyampaikan pesan dari Kahyangan. Dengan berat hati, ia mengabarkan bahwa kematian Gatotkaca telah ditetapkan akan terjadi malam itu. Menyadari takdirnya yang tak bisa dielakkan, Gatotkaca dengan jiwa pejuang yang pasrah memberikan pesan terakhirnya agar tubuhnya bisa dimanfaatkan untuk membunuh musuh-musuhnya. Kalabendana yang penuh belas kasih dan keteguhan menyetujui permintaan itu. Ia lalu menghunjamkan senjata Konta ke pusar Gatotkaca, di mana pusaka tersebut melebur dengan sarungnya yang terbuat dari kayu mastaba yang masih terpendam dalam perut Gatotkaca. Setelah Gatotkaca jatuh gugur sebagai pahlawan yang gagah berani, arwah Kalabendana melaksanakan keinginannya dan melemparkan jasad Gatotkaca ke arah Karna dengan penuh kekuatan. Meskipun Karna berhasil menghindar dengan melompat, menyelamatkan diri dari kematian yang mengintai, keretanya tidak seberuntung dirinya. Kendaraan itu hancur berkeping-keping di bawah tubuh Gatotkaca yang besar, mengirimkan serpihan ke segala penjuru medan perang, menewaskan banyak prajurit Korawa yang berada dalam jarak dekat dengan lebakan dahsyat tersebut. Pertempuran ini tidak hanya meninggalkan jejak kehancuran, tetapi juga kenangan akan keberanian dan pengorbanan yang luar biasa.